warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semarang, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Komite SMP Negeri 1 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Semarang, serta hadirin yang kami hormati. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tausiah ini walaupun dalam keadaan virtual. Semoga acara ini dapat memberi manfaat kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu dan harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin yang saya hormati, selaku pembawa acara pada sore hari ini, maka izinkanlah kami untuk membacakan susunan-susunan acara pada tausiah sore hari ini. Acara yang pertama yaitu 1. Pembukaan, yang kedua pembacaan surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Kara Putri Gaisani dari kelas 7H dan Rolanda Hindara Kusuma dari kelas 9I. 3. Penampilan kitobah dengan tema Quran dan peradaban manusia oleh Maulina Sabita dari kelas 9. 4. Ibu Nining Sulistianingsih SPD MPD. 5. Sambang Bapak Ahmad Suwarno. Hanya guru rohani yang akan diikuti. 7. Tausiah Nuzulul Quran yang akan dibawakan Tahudin MPD SPD MPD. 8. Doa oleh Bapak Arif Saifuddin. 9. Penutup dan dilakukan buka bersama secara virtual. Demikian pada kita masuk ke acara sesi selanjutnya. Marilah kita buka marilah kita buka ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Cara berikutnya Al-Baqarah 83 sampai dan sari tilawahnya yang dibacakan oleh Kara Putri Gaisani dari kelas 7H dan Rolanda Hendara Kusuma dengan 4 peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut yang Maha Pengasih Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang tiada kata yang patut terucap kecuali syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman, nikmat Islam sehingga kita semua bisa hadir dalam tausiah secara virtual ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang cerah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan khitobah dengan judul Al-Quran dan Rancang Bangun Peradaban Manusia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian Napoleon Bonaparte, keturunan bangsawan Prancis, sebagai seorang kaisar dan jenderal? Ia memimpin militer dalam berbagai peperangan, termasuk menguasai Mesir dan Alexandria. Di Mesir, ia mendirikan berbagai yang utamanya adalah lembaga. Banyak sekali perubahan yang mengatasnamakan dirinya. Jikalau dirinya disebut sebagai ditiru negara lainnya. Nah, kedekatannya kepada Islam saat dia di Mesir ini menjadikannya paham sedikit tentang Al-Quran. Lalu ia mengatakan satu hal tentang Al-Quran. The principle of Quran with all striking element to happiness. Atau Al-Quran ini adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci yang Kalaulah seorang orientalis seperti Napoleon Bonaparte bisa menyatakan kepahamannya terhadap Al-Quran semendalam itu, lalu bagaimanakah kita sebagai pemilik kitab suci tersebut? Bukankah bagi kita Al-Quran adalah penerang hati dan laksana benteng yang kokoh untuk menghadapi godaan syaitan? Pendek kata, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang tiada duanya dalam membekali perjuangannya. Berisikan ajaran, petunjuk, serta penjelasan terhadap peradaban mana yang harus diikuti dan yang harus ditolak. Islam menghendaki kebahagiaan yang hakiki dan berdimensi dunia dan akhirat. Berangkat dari fenomena ini, Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini telah menjelaskan kepada kita sekaligus menegaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu, apa sih fungsi dan peran Al-Quran dalam merancang bangun peradaban manusia di masa depan? Ayat ini sebagaimana ditafsirkan di 4 fungsi. Fungsi yang pertama, Rabbakum mau'idhatun, pelajaran dari Tuhanmu.
Ini adalah pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berhubungan dengan hal tersebut, bahkan Imam Al-Ghazali dalam Jawair mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan berasal dari Al-Quran. Lalu fungsi yang kedua, fis suduri fil lama wa syifa, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Al-Quran ini juga sebagai obat penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit lahir. Dengan demikian, penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh kita. Tetapi penyakit sombong, iri hati, dengki, korupsi, haus kursi, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, wahud dan petunjuk. Beri petunjuk bagi orang-orang yang telah memahami isi Al-Quran. Oleh karena itu, jika memahami Al-Quran, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa dipastikan perilakunya tidak akan bertentangan dengan tuntunan agama, bangsa, dan negara, siapapun dia, dan apapun profesinya. Dan yang terakhir, warahmah, serta Al-Quran ini rahmat bagi yang beriman. Dengan sepenuh hati, kemudian kita membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dari ambil kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai obat, petunjuk, serta rahmat dalam merancang bangunan peradaban manusia untuk mencapai kebahagiaan baik maupun di akhirat. Untuk itu, merupakan kewajiban bagi saya dan kita semua untuk melaksanakan apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, jika kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga peradaban manusia di negara akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu." Rawahul Bukhari. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Demikian hitobah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas khitobah yang diberikan oleh Kak Maulina Sabita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara berikutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semarang, Bu Nining Kristianingsih SPD. Itu dan tempat kami silakan. Terima kasih Gilbert yang sudah menjadi pembawa acara dengan baik. Baiklah, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Suwarno SE selaku Ketua Komite beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 1 Semarang dan tentunya yang sangat saya banggakan, saya cintai dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Semarang. Marilah yang pertama dan utama kita taat intinya selalu
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang kita adalah nikmat sehat. Ibu dan Bapak saudara, amin. Dan sampai nanti di akhir bulan Ramadan kita masih tetap dijaga hatinya, dijaga kesehatannya untuk selalu melaksanakan kewajiban dan sunnah ibadah di bulan Ramadan. Ibu dan Bapak dan anak-anakku semua, setiap kali kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka di bulan tersebut kita juga memperingati nuzulul Quran. Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Tadi Mbak Nadia sungguh luar biasa memberikan kitobahnya, mengetuk hati kita bersama, memaknai bagaimana Al-Quran itu menjadi pegangan hidup kita semua umat muslim. Dan tentunya dua hal yang harus diperhatikan setiap kali kita memperingati hari besar Islam ini ialah sebagai bahan introspeksi diri dan introspektif diri. Maksudnya introspeksi di sini adalah sebagai bahan perenungan. Sudah sejauh mana kita membaca, kita menghafalkan, kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Mbak Nadia juga sudah berpesan seperti itu. Bagaimana menuntun kita, Al-Quran itu mengaplikasikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mencegah korupsi, nepotisme, supaya negara Indonesia ini berjaya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Allahumma amin. Dan untuk anak-anak tentunya ini menjadi pegangan anak-anak untuk berperilaku dalam kehidupan nyata. Menjadi pegangan kita dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang baik, mana yang tidak baik, itu menjadi hal yang utama bagi kita dalam melangkah dalam kehidupan ini. Kemudian sebagai introspektif, maksudnya bahwa bagaimana Al-Quran ini bisa menuntun kita ke masa depan. Mau dibawa kemana? Apalagi anak-anak ini kan merupakan generasi emas yang nantinya akan menerima estafet kepemimpinan, yang nantinya akan gantian memimpin negeri ini. Paling tidak memimpin dirinya sendiri. Nah, di saat inilah merupakan momentum bagi kita semuanya untuk mengintrospeksikan diri, menyongsong masa depan. Selama pembelajaran PJJ ini, marilah kita mengintrospeksikan diri. Tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu gresulok istilah bahasa Jawanya. Kenapa sih kok harus seperti ini? Mengapa Allah itu menurunkan musibah yang demikian besar? Di seluruh dunia mengalami malapetaka seperti ini. Ini baru seujung kuku. Kalau kita mau menggali apa isi Al-Quran, apa isi yang terkandung di dalamnya, bahwa kita sebagai manusia sering mendapatkan ujian. Tapi pastilah harus yakin bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak akan pernah melebihi batas kita manusia menerimanya. Nah, kita harus mengintrospeksi diri. Ada apa sebenarnya? Nah, kenapa kita perlu menghadapi hal yang seperti ini? Nah, kita harus menggali ada hikmah apa di balik semuanya itu. Jadi itu inti dari nuzulul Quran seperti itu. Bukan hanya sekedar menghafal, membaca, tapi juga memahami. Di sanalah kandungan-kandungan yang
sungguh luar biasa, sudah tertulis sejak zaman Nabi kita. Nah, di dalam menghadapi pembelajaran sekarang ini, perlu adanya iman dan takwa kita kepada Tuhan lebih kuat. Mengapa anak-anak? Selama PJJ hampir 1,5 tahun ini, kami Bapak Ibu Guru tidak bisa menyentuh anak-anak. Artinya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Sehingga di sini ada degradasi moral. Di mana anak-anaknya stay di rumah bahkan tanpa pengawasan orang tua karena orang tuanya dua-duanya bekerja. Nah, kami gamang. Lost karakter. Nah, inilah mengapa mungkin anak-anak yang kelas 8 dan kelas 9 perlu tahu, kita sejak Senin kemarin mengadakan uji coba pembelajaran tatap muka. Meskipun dalam batas-batas yang sangat terbatas. Kemarin ada satu anak ditanya lebih senang belajar tatap muka atau belajar di rumah. Lebih senang belajar di rumah. Mengapa? Karena semuanya dibatasi. Meja pun dibatasi. Nah, kenapa meja perlu dibatasi? Karena di sini untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang tidak tampak. Makanya kita harus protek betul-betul diri kita masing-masing. Kita harus sadar betul bahwa inilah yang baru kita hadapi. Tapi marilah kita selalu berbesar hati karena kita adalah umat beragama dan kita yakin dengan agama kita akan menuntun kita ke arah yang baik. Maka ikuti pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Pasti kendala ada, kami yakin itu. Karena semuanya tergantung dengan IT. Nah, disinilah kita juga bisa mengambil hikmahnya. Bahwa IT sehebat apapun tidak akan pernah bisa melebihi kuasa Allah. Ketika kita berada di ruang virtual, tahu-tahu kuota habis. Apa yang bisa kita lakukan? Kita terpaksa harus membeli kuota dulu. Tahu-tahu listrik mati. Mau bagaimana kita? Terputus. Nah, inilah dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil ini kita bisa memaknai dari kandungan isi Al-Quran itu. Tapi kuasa Allah demikian luar biasanya yang bahkan kita kurang bersyukur. Nah, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita juga wajib bersyukur. Kita masih bisa pembelajaran meskipun lewat virtual dan sekarang yang kelas 7 ada pembelajaran blended learning yang separuh berada di sekolah, yang separuh berada di rumah, tapi bisa menerima hak yang sama, bisa menerima materi yang sama. Nah, disinilah hikmah lagi bagi kita. Ada lompatan pendidikan yang biasanya kita itu konvensional, guru hanya ceramah, kemudian siswa hanya mendengarkan. Sekarang tidak, siswa yang lebih aktif, menggali sendiri pemahamannya, menggali sendiri pengetahuannya lewat semua fasilitas yang bisa digunakan, baik itu melalui meeting, baik itu melalui Google Classroom, baik itu mungkin browsing. Nah, inilah berkah yang bisa kita terima di masa pandemi ini dengan segala keterbatasannya. Jadi anak-anak di sini mumpung Bu Nining bertemu dengan semuanya, Bu Nining berpesan bahwa yang pertama harus kalian lakukan adalah kuatkan iman dan takwa kalian. Insya Allah dengan iman dan takwa yang kuat, kita tetap menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang tangguh, menghadapi segala ujian, menghadapi segala tantangan di era globalisasi ini. Kadangkala terus terang kami miris anak-anak. Ketika anak-anak itu dunianya tanpa batas. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Dan kadangkala kita tidak bisa mengikuti kepiawaian anak-anak di dalam dunia IT. Kami sudah kaum X ini kepontal-pontal harus belajar. Tapi kalau anak-anak dengan cepatnya, dengan ibu langsung malah jadi gurunya yang diajari.
tidak masalah. Tapi sekali lagi, manfaatkan IT itu untuk perbuatan yang baik. Contohnya seperti ini. Ini kemajuan IT di mana kita tidak bisa bertatap muka, yang biasanya kita berkumpul di sekolah, di lapangan bersama-sama, tapi tidak menghentikan langkah kita untuk syiar. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Mbak Nadia, bisa syiar dengan IT secara virtual. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama merapatkan barisan, baik Bapak Ibu guru, karyawan, komite, orang tua, siswa, semuanya harus merapatkan barisan, semuanya harus bergandeng tangan untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Insya Allah dengan ketebalan iman kita, dengan kesabaran kita, dan keikhlasan kita menerima apapun takdir yang sudah diberikan Allah pada kita, insya Allah kita bisa melaluinya. Dan di tangan kalianlah nanti negara ini akan dibawa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Nah, demikian tadi anak-anak yang bisa Bu Nining pesankan kepada kalian semua, bahwa anak-anak meskipun jauh dari kami, tetapi tetap bisa tumbuh berkembang dengan baik, dengan dilandasi iman tadi, dengan agama kuat, pasti tidak akan mudah tergoyah. Mohon maaf jika hanya sebentar karena nanti masih ada acara yang lain. Mohon maaf sekali lagi, dan anak-anak selamat mengikuti kegiatan Nuzulul Quran ini. Semoga menjadikan kita menjadi lebih lebih kuat lagi, kita lebih tawadhu, kita lebih bisa bersyukur, kita lebih ikhlas menghadapi semuanya dan menjalani semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Nining Kristianingsih, SPD MPD. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Komite SMP Negeri 1 Semarang, Bapak Ahmad Suwarno SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Semarang, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu Pengurus Komite SMP 1 Semarang, serta yang kami sayangi, kami banggakan anak-anakku sekalian. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena di tengah dan kita semua sore hari kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam rangka thalibul ilmu. Kita saling sharing di antara kita. Saya selaku mewakili teman-teman komite yang pertama ingin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dan luar biasa. Kita cermati apa yang disampaikan oleh untuk rancang bangun peradaban manusia. Memang kalau kita berbicara tentang kebenaran Al-Quran, tentunya yang paling pas adalah dengan pendekatan iman. Dan setuju atau tidak, suka atau tidak, memang dengan lahirnya Al-Quran ini, peradaban manusia menjadi sedemikian berubah. Dari dulu zaman kegelapan, sekarang serba terang benderang. Inilah salah satu kekuatan dan hikmah kenapa kemudian Allah menurunkan Al-Quran melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kegiatan seperti inilah yang tadi kalau kita meminjam istilahnya Buning, yang akan menangkal adanya dekadensi moral, dekadensi mental yang
kami juga meyakini dengan pola pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak secara mental, secara moral memang tidak bisa disentuh oleh Bapak Ibu guru. Pastinya terjadi dekadensi moral yang tadi Buning sampaikan. Tetapi insya Allah, kalau kita saling mengingatkan dan kita saling menguatkan, tentunya apa-apa yang menjadi kekhawatiran kita orang tua ini, insya Allah tidak terjadi. Terutama harapan kami yang sangat kuat kepada anak-anak peserta didik SMP Semarang. Di berbagai kesempatan sering kami sampaikan bahwa darah yang mengalir di setiap siswa anak-anak SMP Negeri 1 Semarang adalah darah seorang pejuang, darah seorang pemenang. Sehingga dengan perjuangan kalian, meskipun dihimpit situasi pandemi seperti ini, saya yakin insya Allah one day kita akan bisa memenangi peperangan besar ini. Karena seperti yang disampaikan Buning, memang pandemi ini adalah satu penyakit yang tidak kelihatan. Kita tidak pernah tahu apakah di sekitar kita ada atau tidak. Tapi sepanjang upaya-upaya lahir kita, prokes kita terapkan secara ketat dan dengan berdoa sepenuh hati, insya Allah kita semua seluruh warga sekolah, warga SMP Negeri 1 Semarang akan senantiasa dilimpahi nikmat kesehatan dan insya Allah kita bisa menunaikan kewajiban kita ke depan dengan keadaan sehat walafiat. Saya pikir itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pesan kami kepada Ananda Nadia, teruslah tekun dalam hal ini, karena saya yakin di setiap siswa-siswi SMP Negeri 1 Semarang memiliki talenta yang luar biasa, dan semua talenta ini adalah kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Kalau kita bisa mengeksplor potensi dan talenta yang kita miliki, insya Allah one day kita juga akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh sekolah dan orang tua. Karena kami berkeyakinan SMP Negeri 1 Semarang harusnya menjadi betul-betul number one, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Apalagi kalau kita melihat salah satu talenta yang sore hari ini kita lihat bersama, kami secara pribadi mengapresiasi betapa seorang siswa SMP sudah bisa menyampaikan sebuah kebenaran yang tadi sudah di-share dan kita dengar bersama-sama. Mudah-mudahan melalui acara-acara seperti ini, kita semua keluarga besar SMP Negeri 1 Semarang bisa menarik kesimpulan, bisa menarik hikmah dari setiap kejadian yang tadi Buning sudah sampaikan. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari tangganya tanpa hikmah. Semua itu mengandung pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita manusia apakah kita bisa menarik kesimpulan atau mengambil hikmah dari sebuah kejadian itu. Tentunya yang terbaik adalah kita menempatkan diri sebagai hamba Allah yang selalu membutuhkan Allah di setiap waktu, di setiap kesempatan. Oleh karena itu, kita dilahirkan dengan serba keterbatasan. Oleh karena itu, kita akan menjadi kuat kalau kita saling mengingatkan dan saling menguatkan. Saya pikir itu beberapa yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa menginspirasi keluarga besar SMP Negeri 1 Semarang untuk menjadi yang terbaik. Do the best. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Berikutnya yaitu nyanyian lagu rohani keempat. Satu lagu persembahan dari saya akan dilakukan dari Kakak.
malam bersihkan wajahnya dari bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang akan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Kasihku pada Tuhanku tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang akan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta dan satu janjiku takkan berpaling darimu, takkan berpaling darimu. Terima kasih. Terima kasih untuk Datman Rifki yang telah menyanyikan lagu yang sangat merdu. Acara selanjutnya yaitu tausiah bersama Ustadz Miftahuddin MPD bertema Nuzulul Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Semarang, Ibu Nining Sulistianingsih SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ahmad Suwarno selaku Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Semarang beserta seluruh jajaran komite yang hadir di ruang virtual ini, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Semarang yang alhamdulillah pada sore hari ini dapat bergabung, dapat menemani anak-anak kita dalam ruang virtual ini. Dan tak lupa kepada seluruh anak-anakku sekalian kelas 7, 8,
dan 9 peserta didik yang muslim yang Bapak Ibu guru sayangi dan banggakan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya serta taufiknya kita pada sore hari ini dapat berkumpul bersama di ruang yang insya Allah meskipun virtual ini penuh berkah. Amin Allahumma amin. Karena rahmatnya pun juga kita dapat melaksanakan dengan penuh keterbatasan, sebagaimana tadi yang sudah dinyanyikan ya oleh peserta didik kita yang penuh talenta, Rafan Rifki. Tadi ada bait yang saya masih ingat, nikmatmu tak dapat terlukis dengan kata-kata. Subhanallah. Itulah dari lagu itu pun kita juga bisa meresapi bahwa nikmat Allah ini yang telah mengantarkan kita pada satu ruang yang insya Allah penuh barakah ini. Dan juga dengan penuh rahmatnya Allah kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Dengan keadaan sehat walafiat, atau kita dapat mengistilahkan dengan bahasa kita yaitu sehat warasan. Sehat warasan, jadi sehat lahir batinnya. Karena tidak dipungkiri di luar sana itu banyak yang sehat dan juga tidak waras. Ya, jadi bukan sehat warasan. Ada yang sehat tapi tidak waras. Itu bagaimana? Nah, yaitu tahu puasa ini hukumnya wajib, harus dilaksanakan, tetapi tidak melaksanakan puasa. Nah, itu salah satu yang sehat tetapi tidak waras. Tidak menggunakan akalnya dengan penuh ya, akan tetapi masih mengikuti syahwatud dunia, kesenangan duniawi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa kita nantikan ya syafaatul uzmatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu guru doakan semoga semua yang hadir di ruang virtual ini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Mari kita amini, amin Allahumma Amin. Para peserta tausiah virtual yang kami hormati, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan membahas tema yang sangat penting sekali dalam dunia keberagamaan kita tentang nuzulul Quran. Dari redaksi perlu kita pahami nuzulul Quran itu dari dua kata ya, nuzul dan Al-Quran. Kalau nuzul itu artinya turun. Ada yang nuzul, ada yang tanzil, ada yang inzal. Nah itu sesuai dengan kata Arabnya, itu kan bentuk kata dasar. Ya. Yang penting ketika kita disebut kata nuzul berarti fokus kajian kita adalah tentang Al-Quran. Ya. Nuzul itu berarti waktu di mana Al-Quran itu diturunkan. Ya. Telah lazim bahwa diturunkan Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan kemarin, ya hari Kamis. Makanya kita peringati, mumpung belum jauh, satu hari terlewati, sore hari ini tanggal 18 Ramadan. Pada tanggal 15 Ramadan, ya memang pada umumnya di malam hari, ya ada yang melaksanakan dengan khataman Al-Quran, dengan istighosah, dengan pengajian, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melaksanakan dengan kegiatan virtual ini. Ya, semoga sedikit banyak kita bisa mengambil kemanfaatan. Kemudian Al-Quran, ya nuzulul Quran berarti Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, ya kalam. Kalam itu ya sesuatu yang disampaikan kepada orang lain, kepada orang banyak yang bisa memberikan pemahaman.
Nah, itu kalam. Kalamullah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui lantaran malaikat Jibril. Nah, itulah nuzulul Quran. Nah, untuk yang selanjutnya supaya ruang ini tidak monoton, coba saya menawarkan kepada host moderator tadi, bagaimana kalau kita shiftnya talk show gimana? Coba tanya jawab. Silahkan saya tantang dari Gilbert maupun Naila memulai memulai ruang ini, tausiah ini berdasarkan dari pertanyaan kamu. Seperti itu. Bagaimana? Silahkan Naila atau Gilbert yang bisa memulai. Ada pertanyaan ini, Pak. Oh, gitu. Untuk penjelasan barusan, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi saat menerima wahyu pertama? Nah, baik, pertanyaan yang bagus. Baik peserta sekalian, khususnya anak-anak kelas 7, 8, dan 9 dari pertanyaan Naila tadi, kondisi saat Al-Quran itu diturunkan. Nah, Bapak akan mulai menjawab ini dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan turunnya itu dulu. Yang pertama, setidaknya ada tiga kejadian. Yang pertama tentang nuzulul Quran itu dulu. Ayatnya tadi sudah disampaikan ya sama Kak Nadia. Terima kasih tadi sudah mengingatkan sebuah ayat yang sangat penting ya. Sedikit Pak Mita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan, nah bulan saat ini itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Hudal linnas, diturunkannya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita semua, ya, bagi kita semua sebagai manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan terkait bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran. Ya, itu bisa kita peroleh dari para ulama, para habib dan lain sebagainya, atau para mufassir gitu ya. Kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, itulah diturunkannya Al-Quran. Kemudian famang syahida minkum syahra falyasumhu, maka ketika masuk bulan Ramadan maka puasalah. Nah, katanya itu falyasumhu, itu kata perintah. Maka sifatnya puasa ini adalah wajib. Kewajiban ini masuk ke dalam rukun Islam. Maka ketika tidak dikerjakan, rukun ini, robohlah keislaman kita. Maka sebaiknya jika tidak puasa, ya kita harus bersahadat, ya, karena itu wajib. Meskipun nanti mengulangi, ya, wa man kana maridan aw ala safarin, ada pengecualian di antaranya sakit, kemudian dalam perjalanan, ya, itu dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, faidatun min ayyamin ukhra, diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan, akan tetapi tetap faidatun min ayyamin ukhra, akan tetapi tetap harus melengkapi. Nah, itu ya kejadian yang pertama. Kemudian kejadian yang kedua yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran ini adalah Lailatul Qadar, ya, adalah Lailatul Qadar. Ayatnya apa? Dalilnya apa? Yaitu Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 6, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhirih. Nah, itu ya. Semoga kita semua ini mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar. Karena malam ini adalah lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, gitu ya. Di mana kita bisa mendapatkan? Nah, para ulama ini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kaul yang paling ashah, yang paling dipegang adalah ketika di bulan Ramadan itu di hari-hari ganjil mulai kemarin tanggal 17. Ya. Ada yang 21, 23 dan seterusnya.
ya, supaya tidak ada diskriminasi terhadap hari, maka hari alangkah lebih baiknya kita selalu menghiasi diri untuk senantiasa beribadah siang ataupun malam, ya, supaya kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu untuk semua atau hanya orang-orang tertentu yang giat beribadah? Mohon maaf, ya, saya mendapatkan keterangan yang insya Allah jelas. Lailatul Qadar hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar melaksanakan kegiatan puasa ini dengan penuh kesungguhan hati. Ya, jadi kalau yang tidak puasa pengen Lailatul Qadar, ya tidak bisa. Ya, apalagi yang lain. Nah, begitu untuk dua kejadian. Kemudian yang satu lagi itu terkait dengan perang. Ya, tadi ada Bapak komite kita, Bapak Ahmad Suwarno, sempat menyinggung, ya, darahnya anak-anak SMP 1 ini darahnya pejuang. Ya, yes, seperti itu ya Pak Ahmad Yunsewu. Nah, itu terkait juga dengan nuzulul Al-Quran, karena pada hari itu juga bertepatan dengan peperangan yang sangat hebat. Jadi bisa kita bayangkan, ya, saat itu fokus ibadah, tetapi juga siangnya perang Badar. Ya, saat itu tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang Badar. Orang-orang Islam menghadapi pasukan kafir Quraisy. Ya, orang-orang Islam menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya hanya 313 pasukan muslim menghadapi ribuan dari pasukan kafir Quraisy. Nah, itu juga bentuk keprihatinan. Sekarang kita prihatin dengan kondisi wabah. Ya, wabah. Tetapi secara sosial sudah cukup, ya, dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah jelas. Yang penting kita taati, kita patuhi, semoga insya Allah kita semua dijaga oleh Allah. Nah, saat itu malah kejadian perang. Ya, perang Badar. Kebiasaan kami, nah, ketika di rumah, ketika ada pengajian seperti ini, itu tak lupa mengirimkan doa kepada para ahli Badar. Ya, karena namanya itu begitu harum sekali. Setiap di musola, di masjid itu dibuat pujian. Ya, tawassalna bi bismillah bi ahlil badr, ya Allah. Itu dibuat lantaran loh para ahli-ahli Badar itu. Ya, para pejuang, para mujahid perang Badar itu dibuat lantaran kita supaya kita bisa dekat dengan Allah, ya, dengan berkahnya bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kalau saya meminta kepada seluruh hadirin, ya, membacakan 1 kali surat Fatihah, ya, kepada ahli Badar. Kalau ahli Badar 313, ini jumlah kita sudah mencapai 430, alhamdulillah sudah lebih. Gitu nggih. Mohon keikhlasannya, mau apa tidak? Siap. 1 kali membaca surat Fatihah. Ya. Ahli Badar. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususon min ahlil badri mujahiduna lillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Semoga doa kita sampai, ya, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya untuk kondisi saat itu. Kita karena sangat panjang ini sejarahnya, saya coba masuk untuk menjawab pertanyaan dari Naila tadi, itu tentang kondisi saat itu di Gua Hira. Gua Hira adalah tempat di mana Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama pada usia 40 tahun. Coba sedikit kita bayangkan bagaimana kondisi saat itu. Apakah Rasul saat itu sudah
tahu kalau akan mendapatkan wahyu, apakah sudah janjian ya dengan malaikat Jibril ataukah bagaimana? Oh, ternyata tidak. Proses itu berlangsung secara alamiah sekali. Ya. Nabi Muhammad pun tidak familiar dengan malaikat Jibril, tidak. Ya. Makanya ketika datang seorang malaikat Jibril itu Nabi Muhammad takut. Ya. Gugup karena takutnya itu sempat lari. Nabi Muhammad itu ya. Ternyata kebiasaan Nabi Muhammad di Gua Hira itu adalah sebuah kebiasaan, ya, sebuah tradisi yang memang sudah dilaksanakan Nabi ketika saat masih muda. Nah, coba, kenapa sampai di Gua Hira? Karena beliau itu selalu menyendiri, selalu memikirkan keadaan saat itu. Ya, jadi memang alamiah sekali berada di Gua Hira. Bayangkan dari muda beliau mendapatkan wahyu itu 40. Jika mudanya itu 20 sampai 25, itu bertahun-tahun beliau laksanakan itu ya. Namanya tahannus ya, beliau itu berkholwat, menyendiri ya. Kalau menyendirinya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Jadi kebiasaan tahannus, menyendiri, itu memang sudah kebiasaan orang-orang hebat dahulu. Kita pun juga bisa. Ya, kita pun saat ini bisa melaksanakan praktek yang seperti itu. Kita harus menetapkan satu tempat, ya, di mana kita bisa menyendiri, kita bisa berkomunikasi dengan yang menciptakan kita. Ya itulah di situ. Bukan di tempat-tempat yang ramai, ya, ngopi-ngopi, nah itu boleh, tapi sunnah saja. Ya, anak-anak muda sekarang ini terbawa, ya, banyak terbawa dengan pergaulan-pergaulan di luar. Coba dong, buat satu kebiasaan, ya, yang tujuannya itu untuk menghubungkan sifat materi kita dengan imateri milik Allah. Ya. Supaya kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu di Gua Hira. Prosesnya alamiah. Bahkan ketika malaikat Jibril ingin mengajari ya Nabi Muhammad Iqra, itu tidak bisa. Nabi Muhammad itu disifati oleh satu sifat yaitu ummi. Ummi, sebagian besar mufassir menafsiri, itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Diajari Iqra itu tidak bisa. Diajari Iqra tidak bisa, berkali-kali diajari oleh malaikat Jibril tidak bisa, akhirnya mau lari itu. Ya. Mau lari, kemudian malaikat Jibril sampai mendekat gitu, mendekat Nabi Ibrahim, dipeluklah Nabi Muhammad. Ya. Dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan kisah ini banyak di buku, silahkan kalian bisa cari ya sumbernya ini. Banyak sekali disebutkan. Karena dekapannya malaikat Jibril itu, akhirnya Nabi Muhammad bisa. Dan ini dijadikan sebagai salah satu pendekatan oleh para pendidik. Ya, jika mengalami hal-hal yang semacam ini, pendekatan yang diajukan adalah pendekatan kasih sayang. Bukan pendekatan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian komunikasi antara Jibril dengan Nabi Muhammad itu bukan komunikasi kita selayaknya manusia yang mengajarkan lafaz, mengajarkan kata, tapi ada dimensi batin di sana, ada dimensi ruhani di sana. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Jibril kepada Nabi Muhammad adalah transfer ilmu. Nah, itulah maka ketika mendapatkan wahyu, nah selanjutnya itu bisa dipastikan wahyu itu tidak akan pernah hilang di dalam hati Nabi Muhammad. Nah, itu ya. Beda dengan kita, sekali mendapatkan ilmu, besok atau besoknya lagi ya tidak tahu. Nah, itu. Jadi proses pertama, surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Kemudian surat yang terakhir
adalah surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3. Ya. Untuk secara keseluruhan Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Kemudian 114 surat. Kemudian 6.236 ayat. Nah, ini perbedaan nih. Ada yang 6238, 6248, tetapi yang diambil yang menjadi kesepakatan adalah 6.236 ayat disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, seperti itu. Untuk Gua Hiro, nah kemudian nanti ada tahapan-tahapan ketika proses penurunannya itu. Yang pertama, yang ini yang perlu kita tahu adalah ada 3 tahapan. Nuzulul Al-Quran itu yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfud. Ya, ada yang Loh Mahfud seperti itu juga boleh, tapi Lauhul Mahfud. Ya, itu yang pertama. Kemudian dari Loh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Ini tahapan yang kedua. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Ada Baitul Izzah, ada Baitul Makmur. Nah, itu kita tidak bisa mengakses ke sana. Ya. Jadi yang pertama adalah dari Lauh Mahfud, dari Allah ke Lauh Mahfud, kemudian Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, yang ketiga ini baru dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui lantaran malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Sesuai kebutuhan tadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, oleh karena itu, 3 tahapan ini bukan tahapan yang sederhana. Ya, bukan tahapan yang sehari, 2 hari, 3 hari bahkan, tapi lama sekali. Ya, puluhan tahun. Bayangkan Nabi saat itu menerima wahyu yang pertama usia 40, usia 40 maaf. 40, kemudian 22 tahunnya saja itu sudah berapa? 40 tambah 22, 62. Padahal Nabi Muhammad kabundut itu usia 63. Nah, gitu ya. Untuk yang pertama tadi. Pembahasan yang menarik dari tahapan ini itu sebenarnya Lauhul Mahfud itu apa sih? Ya. Lauhul Mahfud itu apa? Itu wujudnya seperti apa? Ya, kemudian bentuknya itu bagaimana, fungsinya bagaimana? Lauh Mahfud itu adalah dimensi, ya, dimensi spiritual yang di situ berupa ada yang menyebut tempat, ada yang menyebut kitab. Ya, tapi saya lebih sepakat itu adalah tempat. Ya, di mana Allah itu kalamu saat itu berupa jumlatan wahidatan, satu gelondong itu di Lauh Mahfud. Ya. Lauh Mahfud itu saat itu belum dipahami secara penuh. Apa sih Lauh Mahfud itu? Bahkan saat itu istilah Nabi dan Rasul pun juga orang Arab tidak tahu. Ya. Makanya ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, kemudian dari tahap demi tahap, dari mulai keluarga, kemudian terang-terangan, itu orang Arab itu memikirnya gini, ini apa sih Nabi Muhammad? Kok ngaku-ngaku seperti ini? Karena tidak lazim. Saat itu istilah Nabi, Rasul tidak lazim. Yang dikenal itu istilah syair. Syair dan kahin. Kahin itu dukun. Jadi lebih terkenal dukun saat itu. Ya. Makanya ada cerita ya ma'syarul jinni
Ungfudu min aktoris samawati. Ya, fangfudu. Nah, itu kahin-kahin itu berkoordinasi, bekerja sama dengan jin untuk mengintip ya apa-apa yang ada di Lauh Mahfuz. Dan itu ada, prakteknya itu sampai sekarang ya dijalankan. Nah, gitu ya. Itu Lauh Mahfuz. Jadi sebuah dimensi, atau orang-orang sekarang, coba saya menggunakan pendekatan teknologi. Lauh Mahfuz itu adalah sebuah satelit. Sebuah satelit di mana satelit itu bisa menghubungkan ya dengan sistem komunikasi berjuta-juta provider. Ya. Jadi satu terhubung. Seperti kita ini ya sedang melaksanakan ini. Kita semuanya di rumah, ya, tapi bisa tatap muka seperti ini. Dari dulu juga belum ada, ya memang belum ada. Tapi setidaknya kita bisa memahami, oh ternyata dengan sebuah satelit itu, perkembangan teknologi, kita bisa buat seperti ini. Google, dengan hanya kita mengetik kata apapun yang sesuai kita inginkan, itu muncul. Berpuluh-puluh, beratus-ratus sesuai yang kita inginkan. Lauh Mahfuz itu cara kerjanya seperti itu. Sebuah sistem, ya, sebuah sistem yang bisa menghubungkan kebutuhan umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai besok, sampai yaumil qiyamah. Sehingga apa? Di mana ada rizki, di mana ada kematian, semuanya itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Al-Quran termasuk ada di dalamnya. La yamassuhu ilal mutahharun. Sebenarnya istilah la yamassuhu ilal mutahharun itu saat itu diberlakukan di Lauhul Mahfuz. Tidak boleh memegang Al-Quran ini ya, kecuali dalam keadaan bersuci. Istilah ini asalnya ada di situ, di Lauh Mahfuz itu. Tetapi karena para ulama, ya, para ahli Quran ini mengikuti jejak itu, akhirnya ketika turun di dunia sampai menjadi mushaf, sampai seperti apa yang kita baca ini, nah itu masih diperlakukan hukum la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, di Lauh Mahfuz inilah semua sistem kehidupan itu akan terhubung. Amal, ya, apapun yang kita laksanakan akan terhubung ke sana. Ya, seperti sebuah provider. Itu di mana kita punya kartu, kita melakukan aktivitas apapun di kartu itu akan masuk di dalam provider itu. Sama seperti kita manusia, melaksanakan sebuah amal, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, semuanya akan terekam di sana. Terekam di Lauh Mahfuz tanpa ada sekecil pun yang terpleset. Ya. Makanya ada istilah faman syakulat mawazinuhu fahuwa fi qisatir radiyah. Ya. Barang siapa yang amal timbangannya itu sakulat, itu berat, ya, maka insya Allah orang tersebut akan diridhoi dan akan masuk surga. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka ketika amal kebaikannya itu ringan, ya sudah, maka timbangannya akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Nah, proses pengumpulannya itu di mana? Amal-amal yang sudah kita laksanakan itu di mana? Ya, itu di Lauh Mahfuz. Makanya kita sebagai umat muslim, janganlah kita meremehkan sebuah larangan. Ya. Sebuah syariat ketika kita sudah dilarang untuk tidak melakukannya, jangan lakukan. Sebuah syariat yang sudah dinas, ini dosa. Jangan. Karena akan terekam. Ya, kita boleh lupa. Tapi catatan-catatan itu tidak pernah akan hilang. Ketika di Yaumil Mizan nanti, semuanya itu akan dicetak secara print out. Amal-amal kita di dunia.
kemudian ditimbang. Nah, jadi di dalam puasa ini maka kita harus memfusikan rohani kita, ya, untuk senantiasa berjuang menahan godaan-godaan, menahan nafsu, syahwat, ya, syahwat makan, minum, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Naila. Jadi silahkan bisa dicermati ya, atau untuk bisa pertanyaan yang selanjutnya silahkan. Atau Gilbert. Bagaimana, ini ada pertanyaan Mbak, bagaimana cara memanfaatkan kesempatan nuzul Quran agar dapat memperoleh keistimewaannya agar maksimal seperti itu Pak? Terima kasih. Bagaimana kita memanfaatkan supaya ini ya, di bulan puasa ini kita mendapatkan keistimewaan ya, seperti itu ya Gilbert ya. Iya Pak. Baik, para hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan waktu. Sekali lagi kita harus bersyukur ya. Keistimewaan itu tidak akan kita peroleh jika kita tidak berusaha. Ya. Keistimewaan itu tidak akan kita peroleh jika kita tidak secara sungguh-sungguh, ya, secara sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa ini. Ya. Ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini semua agama mengenal puasa. Ya, semua agama mengenal puasa dari dulu. Majusi, iya puasa. Yahudi, Nasrani itu juga puasa. Sekarang yang agama yang sekarang Kristen, ada Katolik, ya bahkan ada yang kejawen itu ya puasa. Ya artinya puasa ini memang ibadah umat manusia, ya, untuk mendekatkan kepada Sang Khalik. Nah, keistimewaan itu akan kita dapat senantiasa kita bersungguh-sungguh. Ya. Yang pertama, ya, yang bisa kita laksanakan adalah jalani puasa ini dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jangan hanya puasa menahan makan minum. Puasa itu menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu ada 3. Puasa am, puasa kita. Ya. Puasa hanya meninggalkan kenikmatan duniawi berupa makan dan minum saja. Itu puasa am, umum. Sudah umum, pada umumnya memang seperti itu. Ya. Kemudian ada puasa khawas. Ya. Puasa khawas itu ya puasa meninggalkan makan dan minum, sekaligus semua aktivitas yang terkait dengan raga kita untuk selalu senantiasa berbuat baik. Ya, misal telinga, ya kita puasakan. Ya, kita jangan pergunakan atau manfaatkan, fungsikan telinga ini ketika puasa untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tangan juga, ya, aktivitas kaki juga, semua. Ya, itu puasa khawas, puasa khusus. Ya, semua raga itu puasa. Dan yang paling berat itu yang ketiga, yaitu puasa khawasul khawas. Puasanya para ulama, para nabi, para rasul terdahulu. Ya. Puasanya orang-orang khusus, dan mereka itu puasa bukan cuma lahirnya, batinnya itu juga puasa. Ya, lahir batin, hatinya itu puasa. Dan tidak sebatas hanya 1 bulan, ya, bertahun-tahun.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani itu puasanya 25 tahun. Ya. Bahkan ada yang sampai 30 tahun. Kalau di Indonesia kita mengenal ada Sunan Kalijogo. Ya, itu puasa. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sunan Kalijogo tapi cepat. Itu tidak lebih dari 3,5 tahun. Ya. Sungguh-sungguh, Masya Allah. Ya. Nah, itu. Jadi yang pertama ya, kewajiban puasa ini dengan penuh sungguh-sungguh. Sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Kemudian yang kedua, supaya kita mendapatkan keistimewaan, kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, sholat tarawih, sholat witir, satu paket ya, entah itu yang 11 atau 23. Ya, itu sama-sama pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 23, yang di daerahnya itu 23, berarti itu melalui dalilnya atau sanadnya sahabat Umar bin Khattab. Jika yang tarawih 11 ya plus witir itu menggunakan sanad dari Siti Aisyah. Karena Nabi pun juga melaksanakan ketika di rumah beliau ya 11. Buktinya istri dari Nabi yang meriwayatkan. Jadi dua-duanya itu ada dalilnya. Tergantung kita di rumah daerah kita mau yang mana ya ikuti. Ya, kita ikuti. Nah, kemudian tadarus ya. Tadarus bagaimana kenapa dari kami Bapak Ibu guru terus memantau kegiatan anak didik sekalian ya, supaya kita tetap dapat berkomunikasi. Kita bisa memastikan ya kegiatan di rumah itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kita laksanakan sunnah-sunnahnya, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu seperti apa, kita laksanakan. Jangan jadikan puasa ini apalagi daring untuk malas-malesan, game terus. Ya, orang tuanya sampai tidak punya cara untuk mengatasi. Jangan seperti itu. Ya, sampai membuat orang tua itu sakit hati. Itu berarti kita membangun sebuah benteng yang sangat besar bagi keilmuan kita. Ya, kita dipersulit dalam belajar. Itu salah satunya faktornya itu. Maka jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Apapun yang diperintahkan selama itu tentang kebaikan kita ikuti. Ya. Apapun yang diperintahkan. Ya. Tidak mungkin orang tua itu memerintah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, itu tidak mungkin. Ya. Untuk yang ketiga, perbanyak amal soleh. Ya. Sholat sunnah, berbuat baik terhadap sesama, kita laksanakan semuanya. Ya. Mumpung bulan Ramadan. Ya. Kemudian selanjutnya kita senantiasa berdoa. Ya, di setiap sholat kita berdoa supaya apa yang sedang kita hadapi saat ini, ya terkait dengan virus, ya, supaya semoga semua cepat hilang, ya, supaya kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran ini seperti sedia dulu kala, ya, semuanya nyaman, semuanya belajar, ya, semua tidak ada yang terkendala. Itu harapan kita. Maka kita perbanyak, ya, ini dengan doa. Kemudian tentu saja kita mentaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di sekolah ya kita taati, di rumah kita taati, di masyarakat, di lingkungan masyarakat kita taati. Ya, itu penuh keterbatasan. Ya, yang jelas tidak mengenakan untuk kita semua. Ya, tetapi itu sekali lagi untuk kesehatan kita. Ya, untuk kesehatan orang-orang yang kita sayangi, untuk kesehatan orang-orang yang kita kasihi. Kemudian yang terakhir, supaya kita mendapatkan keistimewaan, biasanya anak didik usia SMP
ini berat-beratnya melaksanakan puasa. Ya, berat-beratnya melaksanakan puasa. Usia SMP, kemudian awal dewasa, itu memang berat. Ya. Akan tetapi dengan semangat kita melaksanakan perintah Allah, ya, insya Allah semuanya itu diberikan kemudahan. Nah, itu syaratnya. Itu jangan meremehkan larangan-larangan yang sudah diatur oleh Allah. Ya, pendekatannya adalah ketakwaan. Ya, pendekatannya adalah kejujuran. Pendekatannya adalah di sini, dalam hati. Ya, pendekatannya adalah di dalam hati. Dalam pembelajaran pun tidak dipungkiri, ya, anak-anak didik sekalian ini bisa jujur atau tidak, mengerjakan tugas atau tidak. Nah, itu kalau tidak didasari dengan hati yang tulus, hati yang kuat, ya, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, itu tidak akan bisa. Makanya untuk ke depan kita pakai pendekatan hati ini untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam pembelajaran. Dan semoga kita semua mendapatkan keistimewaan dari apa yang kita sebut sebagai nuzulul Quran ini. Ya, sekali lagi tidak akan mungkin mendapatkan keistimewaan itu jika kita sendiri itu tidak membangun, kita tidak berusaha, kita tidak berjuang. Nah, itu. Nah, terima kasih untuk Gilbert. Naila, apakah masih ada yang lain? Tadi kami mendapat pertanyaan dari kakak-kakak kelas 9A, yaitu Al-Quran itu kan turunnya tidak urut. Kenapa sekarang kita kalau membaca urut, dan kenapa nama, dan dulu tidak ada nama suratnya, sekarang urut nama-namanya gitu, Pak. Nah, gitu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan berbobot. Ya, terus terang, ini usia SMP dapat bertanya seperti ini, sudah usia tingkatan mahasiswa, Pak. Sudah tingkatan mahasiswa ini. Baik, jadi yang kita bayangkan Al-Quran itu, ya, turunnya itu berangsur-angsur. Ya. Asalnya itu Al-Quran tidak punya kata-kata. Coba. Yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu bukan kata-kata, tetapi adalah transfer. Ibaratkan kita itu download aplikasi. Ya, kita belajar. Nah, ketika proses untuk memahamkan manusia saja, ya, Al-Quran itu ditulis, ya, kemudian diurutkan. Dulu tidak ada harokatnya, fathah, dhammah, kasroh, ada sukun, tidak ada. Apalagi kok urut. Nah, katanya yang turun pertama itu surat Al-Ahlaq. Kok jadi Al-Fatihah? Nah, seperti itu kan. Nah, itu periodisasi. Ya, itu pada masa sahabat Utsman bin Affan. Sebelumnya tidak ada. Al-Quran itu ketika turun disampaikan oleh Nabi para sahabat, itu langsung disimpan di dalam hati. Atau paling luputnya itu ditulis di pelepah-pelepah kurma. Itu ya yang disampaikan. Nah, ketika Nabi menyampaikan kepada umat, itulah baru sudah berupa kata-kata. Nah, saat itu ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian zamannya Sayyidina Umar, itu belum ada harokatnya, masih gundul. Nah, orang Arab kan bisa membaca itulah, kita tentu saja kesulitan. Akhirnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dibuatlah ilmu tentang ulumul Quran, ilmu tentang bagaimana cara membaca, ya, tajwidnya, ini bacaan idhar, ini bacaan idgham, ini tidak boleh dibaca panjang, ini harus dibaca, dan lain sebagainya. Maka ketika kita ingin bisa memahami Al-Quran, ya kita harus bisa memahami ulumul Qurannya, ilmu tajwidnya. Ya, karena membaca pun itu nilainya pahala. Ya, itu ya untuk pertanyaan yang sangat berbobot ini.
dulu asalnya tidak ada urut-urutan semacam itu. Karena untuk kepentingan pengetahuan dan karena Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur ya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itulah akhirnya dibentuk sebuah mushaf ya yang bisa kita pelajari sampai hari ini. Dimulai dengan surat Al-Fatihah sebagai pembuka, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas 114 surat ya. Itu menurut Rasem Uswani ya. Gimana Gilbert? Baik Pak, sudah cukup menjawab. Alhamdulillah, semoga semua bisa memberikan manfaat untuk kita semua pada acara ini ya. Kurang dan lebihnya Pak minta mohon maaf, banyak kekurangannya. Apabila ada kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri. Apabila ada kelebihan semoga bisa bermanfaat. Wabillahil jazil ila aqwamil sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Miftahudin atas tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Sarifuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebentar agar kita selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar ini. Dan semoga pula halo dan orang juga. Oh ya, ya. Dan semoga pula kita selalu dalam lindungannya. Mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ta'tana fi majlisina hadatan fa ila ghafartahu wa la hamma ila farstahu wa la usrun ila satartahu wa la jahlan ila alam tahu wa la dhullan ila hadaitahu wa la hajatan hiya laka radin min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarifuddin. Dipersilakan untuk berbuka terlebih dahulu. Selamat berbuka, Pak Pista dan teman-teman dan semuanya. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mam. Selamat berbuka juga. Semoga juga. Jangan keluar dulu. Mohon maaf, jangan keluar dulu. Ada permintaan kita live streaming dulu, ya. Semuanya
di videonya dibuka, buka bersama keluarganya ditunjukkan. Ya, buka bersama keluarganya ditunjukkan, nanti akan di screenshot oleh Mas Haris. Coba Mas Haris dikasih kode. Kamu sini Mas Dukun buka videonya yuk. Screenshot. Sini kamera. Duduk sama yang. Oke. Bisa dimulai, Mas Haris? Selamat berbuka puasa anak-anak, Bapak Ibu guru semuanya, selamat berbuka puasa. Oke, Bu Neng. Baik Bu, terima kasih Bu. Semuanya dibuka. Terima kasih Bu. Iya, bagus sini. Samara. Selamat berbuka. Sudah belum Mas Haris? Sudah? Sampun? Oke, lah. Untuk semuanya selamat berbuka nggih. Alhamdulillah 12 hari lagi hari raya. Nggih, Pak. Terima kasih untuk Gilbert sama Naila dan seluruh pengisi acara pada sore hari ini. Yang luar biasa. Bagus. Terima kasih Mbak Nadia, Mbak Kada. Terima kasih Mbak, terima kasih Bu. Teman. Aku rasa level. Mati dulu. Ya. Mas Haris berbuka puasa apa itu? Ini aku sama bebek. Sayur bayam. Enaknya. Lagi Enaknya. Udah ya, tak tutup, tak dulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Gilbert. Terima kasih Bu. Kara Putri, wah. Naila, semuanya bernyanyi. Keren. Ini. Oh, telur. Mbak pakai telur angsang, Mbak. Telur raksasa. Baik, sekiranya untuk dokumentasi sudah cukup. Ini untuk selanjutnya, silahkan kalau mau terus live di sini, barangkali mau berkomunikasi dengan teman-teman atau ada yang mau live, kami persilahkan dan kami izinkan. Ngaten, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada yang bareng.